ini Pak, untuk hal Al-Quran. Saya di trainer sampai dapat ijazah, sampai dapat sertifikat, ya itu di kampung mana itu, kampung Nangka Pak ya, soalnya Ciputat pokoknya, jauh gitu ya. Itu hampir seminggu Pak. Ya hanya untuk tahsin Pak, tahsin untuk dapat ijazah waktu itu. Beliau termasuk yang mengajarkan qalqalah itu mantulnya seperti harokat fathah. Apa? Qalqalah itu artinya kan mantul atau bergetar. Pantulannya dari bergetarnya itu sama kayak harokat fathah. Sehingga ketika membaca ahad, bukan ahad tapi ahad, qul huwallahu ahad, seperti bukan dibaca fathah, seperti pantulannya seperti harokat fathah. Ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Terus yang satu lagi, Allahu ahad, Allahus samad. Saya pribadi mengatakan dua-duanya benar karena ada rujukannya. Tapi kalau suruh pilih karena lebih mudah, lagi-lagi saya pilih yang mudah saja Pak. Ya, lebih apa? Yang mudah dan umum. Apa Pak? Umum. Jangan yang nggak umum ya, anti mainstream nanti ya. Ya, jadi yang umum kalau saya pribadi meskipun tahu bahkan dapat ijazah tentang qalqalah tadi, saya pilih yang umum dan yang mudah, yaitu pakai D. Kembali ke E. Apa Pak? E. Ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kecuali kalau huruf qaf dan qa, dia mantulnya tebel. Mantulnya apa? Mantulnya tebel ya. Alladzi alqa. Jadi bukan ate, alqa. Itu karena tebal. Karena kalau ate nanti dikirain huruf ta, sehingga tebal. Alqa. Alladzi at'amahu bil haqq. Jadi bukan bil haqq. Kalau bil haqq nanti seperti huruf ka. Jadi bil haqq sama alqa itu pantulannya tebal ya. Dan seperti itu Ibu Siti Global. Satu lagi ya. Ya. Saya belum melihat bahasa Arabnya Bu. Kalau saya langsung cek saja Bu ya. Saya langsung cek apakah arti kauma ya. Ini kan dari kata kaum ya. Dari kata kaum, dan tunggu sebentar. Ternyata ada artinya. Beda arti nanti ya. Jadi kalau kaum itu artinya menghimpun. Apa? Menghimpun atau mengumpulkan ya. Sedangkan kaum artinya jamaah atau manusia. Jadi bisa arti menghimpun, menumpuk, itu kaum. Apa? Kaum. Nah, makanya jangan sampai membacanya pakai kaf lagi ya. Minal kaumi. Jadi kaum artinya apa tadi Bu? Kaum. Kalau pakai kaf menumpuk ya, atau mengogohkan, merongsokin, pokoknya menumpuk gitu ya. Kaum. Tapi kalau kaum artinya manusia. Kaum ya. Kopi. Ya silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz dikasih kesempatan ini dari sahubun saya. Saya itu sampai sekarang sulit mencerna tentang ilmu-ilmu tajwid. Saya pokoknya hanya baca, terus dengar mana gemuk, mana ini. Ya. Saya tidak ngerti. Betul. Saya tidak tahu. Oh ini subro, ini seperti yang tadi saya mendengarkan itu seperti itu. Tapi bagaimana konteks saya membaca seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah apabila ada kata-kata yang asing atau sulit, terus kita coret kasih tanda pensil itu, apakah di musafnya atau kita buat di catatan
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di usia yang sudah tidak muda ini, kalau saya pribadi Pak ngajarin, Bapak nyamannya yang mana? Apakah nyamannya itu pakai istilah-istilah tadi seperti ibu-ibu? Ibu kan suka istilah-istilah yang aneh-aneh Pak. Ibu itu kalau dibikin pusing malah senang Pak. Kalau Bapak kan pragmatis ya, sukanya yang simpel gitu ya. Ya, saya pribadi kalau ngajar Bapak-bapak itu nggak pakai buku, langsung Al-Quran. Tapi nanti ketika ada hal yang perlu saya jelaskan, dijelasin. Jadi nanti seperti itu aja, lama-lama juga akan paham. Nah, tapi kalau Bapak masih penasaran, silahkan beli Al-Quran Tajwid yang gede Pak ya. Nanti langsung di situ ada warna merah, kuning, hijau. Setiap warna itu ada penjelasan. Warna ini hukumnya ini, warna ini hukumnya ini. Nah itu untuk membantu Pak, untuk membantu. Tapi kalau memang Bapak taruh musik ya udahlah, pokoknya ngikutin apa yang dibacakan Ustaz selesai, atau ngikutin yang Bapak dengar tanpa mengetahui hukumnya ini dan itu. Ya, jadi betul. Jadi kalau memang itu sudah malam itu kuat bacaan, ngikutin saja yang Bapak dengar. Oh pokoknya begini ya udah saya ikutin. Ya itu begini saya ikutin. Itu yang pertama. Jadi silahkan yang nyaman yang mana Pak di usia yang sudah tidak muda lagi. Kecuali kalau masih SMP, SMA Pak ya, itu wajib tahu teorinya, wajib ada bukunya. Tapi kalau sudah seperti ini, saya sendiri dengan pengalaman saya mengajar tidak mewajibkan buku, nyamannya yang mana? Bahkan Qurannya pun kalau mau Quran yang butut, karena kalau Qurannya kayak gini malah nggak ngerti Pak. Karena ada sebagian kita yang kalau baca Quran model sekarang nggak ngerti Pak ya. Pengennya Quran yang zaman dulu yang tulisan begitu ya udah bawa Quran itu, nggak usah Quran yang keren-kerenan lah, yang penting Bapak bacanya mudah gitu. Jadi saya kembalikan kepada yang belajar nyamannya yang mana. Kalau tanpa harus pakai istilah-istilah, yang penting bacanya kan bener gitu lah ya. Silakan. Berarti harus banyak nyimak. Banyak apa Pak? Banyak nyimak. Terus berikutnya, bagaimana dengan menandai ayat yang kita sendiri masih ragu ya di dalam membacanya? Apakah kita coret di Al-Quran atau kita menulis pakai catatan khusus? Dua-duanya boleh. Yang penting kalau nilai dalam Al-Quran masih wajar Pak, pakai pena, fotolog ya, pakai pensil ya, atau pakai buku catatan nggak apa-apa. Yang penting masih wajar. Karena mohon maaf Pak, ini itu Quran menjadi mulia. Bukan kertasnya Pak, kertas ini menjadi mulia kita hormati bukan karena kertasnya, tapi karena Al-Qurannya. Andai saja ini isinya ya bukan ayat Al-Quran, ini sama saja kayak Quran, ya kan Pak? Ya, jadi Al-Quran ini ada dua benda Pak. Yang pertama firman, yang kedua makhluk. Jadi ini ada dua benda. Yang pertama kalam, yang kedua makhluk. Makhluknya apa? Kertas dan tinta. Apa Pak? Makhluknya itu kertas dan tinta. Tapi lafaz-lafaznya itu adalah kalam Allah. Seperti itu. Jadi nggak masalah kalau dicoret di sini, yang penting masih dalam kategori wajar. Ya. Terakhir Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya simpel. Bagaimana yang terbaik untuk diri kita pada saat kita ingin membaca Al-Quran dan membacanya? Ingin membaca Al-Quran dan membacanya. Membaca Al-Quran dan memegang Al-Quran berarti otomatis memegang. Tubuh kita seperti apa? Haruskah wudhu atau berpakaian dan apapun namanya secara formal itu sangat terbaik. Kami minta hati kami begitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, singkat pertanyaan, bagaimana adab kita ketika membaca Al-Quran? Kalau ingin ideal Pak, seperti kita mau sholat, kita dalam kondisi suci dari hadas dan najis, memakai pakaian yang menutup aurat, rapi, bersih, bila perlu pakai parfum, ya, di tempat yang kita khususkan, ya, menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat. Terus kemudian kita baru mulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim sampai shadaqallahul azim. Pokoknya kalau ingin ideal, patokannya sholat.
bagaimanakah kondisi kita saat sholat, itulah adat yang paling ideal ketika membaca Al-Quran. Tapi kalau pun nggak begitu tetap boleh. Tetap apa Pak? Tetap boleh, misalkan Bapak Ibu ya. Ibu-ibu biasa ini kan semuanya soleh-soleh semua ini Pak. Ya, tapi kalau sudah di rumah apalagi hardang-hardang kayak gini kan panas-panas gini saya nggak tahu ini. Iya, apakah tetap boleh gitu kan? Tetap boleh asalkan masih dalam kondisi apa Bu? Wajar. Ya asalkan jangan oke-oke banget lah Bu ya. Jangan oke-oke istilahnya. Pokoknya wajar. Gak pakai kerudung gak apa-apa Bu. Pakai kaos oblong juga gak apa-apa ya. Pakai songkok juga gak apa-apa. Itu masih kategori boleh. Boleh-boleh saja. Tapi yang ditanyakan Bapak tadi kan idealnya bagaimana? Bahkan mohon maaf, Bapak Ibu ketika ketika sudah buang air Pak ya, bahkan habis buang air pun itu megang tetap bukan masalah. Yang penting ketika megang Al-Quran jangan sambil buang gitu Pak ya. Megang Al-Quran sambil makhluk gitu kan ya. Ya, kesimpulannya luwes apa Pak? Luwes. Ya supaya apa? Semuanya bisa membaca. Karena kalau harus seperti membaca Quran kan repot Pak ya kan? Apalagi harus kapan 2 jam baru baca Alhamdulillah. Tapi Bapak Ibu karena waktu zuhurnya itu mepet ya. Nah, nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan bisa di grup saja ya. Di grup nanti banyak besar menjawab. Tapi kalau mau jawab juga nggak apa-apa. Kita tutup dengan membaca sholawat Yasin dulu ya. Silakan dibuka. Ini sekaligus doa Bu ya. Jadi nggak perlu diikuti dengan doa yang umum. Ini sebagai doa. Karena sholawat itu artinya doa. Yang mau disimak dari Udi.